Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kita akan mulai ya perkuliahan mata kuliah PPN dan PBB gitu ya. Nah, terkait dengan PPN dan PBB, sebelumnya untuk PBB sudah sempat di-share untuk materinya. Nah, sebelum kita membahas PBB, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu ya terkait dengan PPN. Kalau terkait praktek kan Anda sudah belajar ya dari soal studi kasus ya kemarin ya, sama ya. Hanya Ibu belum menyampaikan mengenai klaster PPN ya yang terdapat perubahan di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mungkin saja Anda juga sudah berusaha untuk membaca, memahami, kemudian Anda membuat resume terkait perubahan maupun pasal yang dihapus di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang saat ini adalah UU HPP. Ya, jadi UU HPP ini sudah disahkan ya. Kalau sudah disahkan oleh DPR artinya ini sudah menjadi undang-undang. Jadi bukan menjadi rancangan lagi ya. Kalau sebelumnya kan RUU HPP artinya rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, sekarang sudah ada undang-undang HPP-nya ya. Anda juga sudah punya kan file PDF-nya. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu kenapa perlu dibahas karena nanti ini yang akan berlaku di tahun 2022 gitu ya, Indriani. Nah, jadi kalau bicara pajak, kita tidak akan stay dengan menggunakan peraturan hanya satu atau peraturan itu, gitu ya. Seiring waktu, ketika ada terjadi kondisi perekonomian, bahkan kondisi politik, bahkan kondisi di masyarakat, atau kondisi pandemi sekalipun yang saat ini sekarang sedang terjadi, itu juga mempengaruhi peraturan di perpajakan. Ya kan Vika ya, salah satunya adanya pandemi juga ada muncul peraturan-peraturan terkait ya, adanya insentif pajak itu artinya memunculkan peraturan baru gitu ya. Nah, jadi kita tidak hanya mengacu kepada undang-undang tetapi juga peraturan terkait. Nah, peraturan terkait ini tentunya tidak hanya dari PP. PP itu peraturan pemerintah, tapi juga dari Perdirjen Pajak gitu ya, atau juga dari keputusan Menteri Keuangan atau KMK. Ya, seperti kemarin kita sudah belajar mengenai pengerjaan soal-soal USKP pun itu ya Salma ya, itu juga ada aturan terkait selain dari undang-undang. Itu ya, baik. Karena hari ini adalah belajarnya adalah mengenai PPN, kita bahas terlebih dahulu untuk klaster PPN ya. Ibu akan share terlebih dahulu untuk materinya. Sebentar ya. Nah, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini tentunya memiliki tujuan ya, supaya adanya keadilan gitu ya. Makanya ada perubahan tarif ya salah satunya ya. Kalau di PPH ya, di PPN pun juga ada terkait dengan perubahan tarif. Nanti kita akan sama-sama memahami mengenai perubahan ataupun pasal yang dihapus di dalam UU HPP ini. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini silakan yang memungkinkan untuk on kamera ya, karena sebagai absensi Anda, kecuali yang tidak memungkinkan ya tidak bisa untuk on kamera. Nah, di sini Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sudah terlihat ya Indriani ya. Nah, di sini adalah tujuannya untuk membangun Indri, membangun sistem perpajakan yang adil. Itu ya Salma ya.
yang adil, sehat, gitu ya, yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, gitu ya. Berbicara adil, latar belakangnya, ini Anda bisa lihat ya. Nah, di sini latar belakangnya efisiensi PPN Indonesia, gitu ya. Latar belakang untuk klaster PPN ya maksudnya ya. Nah, di sini adalah efisiensi PPN Indonesia 63,58%, ini 8% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Gitu ya. Selain itu juga disebabkan masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan. Gitu ya. Nah, Anda kan sudah belajar ya kemarin Indri ya, mana barang yang termasuk jasa kena pajak ya non JKP gitu ya atau non BKP gitu kan ya. Nah, ini yang seharusnya bisa dipungut ternyata dia tidak masuk kategori ini gitu loh. Nah, untuk memperluas basis pemajakan maka non BKP, nah ini yang Ibu bahas barusan, non BKP dan non JKP ini itu menjadi BKP dan JKP sehingga dapat masuk ke dalam sistem. Nah, ini yang sempat diisukan ya Indri ya sebelumnya ya, bahwa barang sembako, bahan sembako gitu ya, itu akan dikenakan PPN gitu kan. Ini salah satunya kan itu termasuk non BKP gitu ya. Nah, sempat diisukan begitu, tapi ternyata tidak ya, artinya bahwa sembako untuk saat ini masih belum sebagai BKP. Kemudian tingginya tax expenditure 65% dari total tax expense 2019. Nah ini ya diantaranya latar belakang. Kemudian sebentar ya. Selanjutnya adalah mengenai sebentar. Share kembali untuk materinya ya, tadi sempat terputus. Ini. Nah, sekarang ke pokok-pokoknya ya. Di sini ya. Nah. Bentar ya. Ini di sini sedang hujan ya, jadi sinyalnya teh buka file ini teh lama. Sebentar ya. Loading. Nah, di sini selanjutnya adalah pokok-pokok penting pengaturan ya. Di pokok-pokok penting pengaturan ini tentunya yang pertama adalah dilihat dari objek dan fasilitas. Objek dan fasilitas, kemudian kenaikan tarif, kemudian adalah kemudahan dan kesederhanaan. Nah, dari objek dan fasilitas di sini gitu ya, adalah barang kebutuhan pokok nah yang dibutuhkan rakyat banyak gitu ya. Jasa pelayanan kesehatan medis. Gitu ya. Kemudian jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial ini mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Nah, ini ya. Jadi tadi sembako diantaranya ya di sini kebutuhan bahan pokok kan salah satunya sembako ya Anggi ya. Ini fasilitas pembebasan PPN. Kemudian semua barang dan jasa adalah BKP, JKP, kecuali, nah ini nih kecualinya. Kecuali makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan lain-lain. Kemudian uang,
emas batangan untuk kepentingan devisa negara. Ya. Kemudian juga jasa keagamaan ya. Jasa keagamaan, kemudian juga jasa kesenian dan hiburan ya. Kemudian jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga dan catering. Nah, ini ya. Kecuali yang dikecualikan ya. Jadi semua barang dan jasa adalah BKP kecuali berarti yang barusan disebutkan itu tidak termasuk BKP atau JKP. Itu ya. Kemudian kenaikan tarif. Nah, ini nih yang poin penting ya. Mempertimbangkan daya beli dan pemulihan ekonomi gitu ya, khususnya karena adanya pandemi yang telah terjadi di negara kita salah satunya. Nah, ini sehingga memunculkan ya kenaikan tarif PPN. Gitu ya, Anggi ya. Nah, tarif PPN ini yang mungkin Anda sudah pernah belajar gitu Anggi ya. Sudah kan ya? Adalah tarifnya adalah 10%. Ya Anggi ya. 10% ya. Nah, kondisi ini dinaikkan ya karena adanya pemulihan ekonomi ya, salah satunya karena terdampak pandemi. Itu dinaikkan tetapi secara bertahap ya Anggi ya. Jadi naik yang pertama, tahap pertama itu adalah 11%. 11% ini berlaku 1 April 2022. Ya. Sedangkan 12% ini berlaku paling lambat 1 Januari 2021. Gitu, ya. Nah, kemudian kemudahan dan kesederhanaannya adalah kemudahan dalam pemungutan PPN untuk barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diberlakukan tarif final. Ya, jadi di sini ada tarif final ya. Tarif final dari nilai penyerahan BKP atau JKP. Ya, ini termasuk pokok-pokok penting pengaturan. Gitu ya, bisa dipahami ya, Anggi ya. Nah, untuk yang kenaikan tarif, untuk yang kenaikan tarif yang 12% adalah mengenai ringkasan pengaturan. Ya, ringkasan pengaturan di sini ya ada beberapa bab dan pasal. Ya. Di bab 4 gitu ya. Ini pajak pertambahan nilai di pasal 4. Ya, di pasal 4A gitu ya. Non BKP makanan dan minuman objek PDRD. PDRD itu apa? Pajak daerah ya. Makanan dan minuman. Restoran kan ya. PDRD. Uang emas batangan atau SBN. Kemudian non JKP, nah kalau yang nggak tahu PDRD itu apa, pajak daerah dan retribusi daerah. PDRD itu singkatannya pajak daerah dan retribusi daerah. Non JKP di sini adalah jasa keagamaan, jasa kesenian atau hiburan itu objek PDRD, pajak daerah retribusi daerah. Jasa perhotelan, objek PDRD. Jasa pemerintahan, jasa parkir, objek PDRD. Dan jasa boga atau catering, objek PDRD. Itu ya. Nah, kemudian di pasal 7, tarif PPN 11% ini mulai 1 April 2022. Gitu ya. Kemudian tarif PPN 12% ini paling lambat 1 Januari 2025. Nah, coba nanti Anda cek, kemarin ada yang sudah membuat resum ya, terkait dengan UU HPP.
Gitu ya. Di situ ada pengenaan untuk tarifnya berapa persen, Vika? Anda kan sudah buat tuh. Nah, Ya Bu, tadi di slide yang keempat, slide 4 tadi, yang tarif PPN-nya paling lambatnya 1 Januari 2021. oke. Kemudian Ibu lanjutkan ya, Vika ya. Di pasal 8A. 8A ini adalah pajak masukan yang menggunakan DPP nilai lain dapat dikreditkan. Ini dapat dikreditkan nih, yang menggunakan nilai lain. Kan Anda sudah belajar kemarin ya, ada DPP nilai lain. Ini dapat dikreditkan. Pasal 9, perbaikan untuk memperjelas pada ayat 5 dan ayat 6, serta penghapusan 4D, 7, 7A, 7B, ayat 8, huruf C, dan ayat 13. Kemudian di pasal 9A, di sini ya, PKP dengan omset, ya, atau kegiatan usaha atau penyerahan BKP atau JKP tertentu dapat memungut dan menyetorkan PPN dengan besaran tertentu. Kemudian PM atas penyerahan pada huruf A tidak dapat dikreditkan. Gitu ya. Nah, ini. Bentar ya. Ini filenya loading ya. Diputar. Sudah terlihat filenya belum? Belum, Bu. Ya, tunggu ya. Nah, ini ya. Nggak bisa ini apa? Oh, ini sinyalnya ya, karena hujan ya. Kita lanjutkan. Sebentar. Kemudian di pasal 16B ya Vika ya, rincian kriteria fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Kemudian di bab 5 itu pendelegasian kewenangan. Pendelegasian kewenangan ini di pasal 16D ya, di pasal 16D ya, 9 amanat PMK. Jadi nanti ada PMK-nya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Belum ada, Bu, share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, tapi tidak bisa di slideshow ya, jadi kecil. Nah, kemudian adalah terkait dengan ini, sebentar Ibu besarkan saja ya filenya. Nah, ini begini ya. Ringkasan delegasi ini ya, pasal 8A nilai lain ya, jenis PMK, kemudian pasal 92A kriteria belum melakukan penyerahan BKP atau JKP, 94C penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan PPN ya. Pasal 94C PKP berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan, kemudian pasal 96 pedoman pengkreditan PMK, 96C penentuan sektor usaha tertentu bagi PKP belum menyerahkan BKP atau JKP. Kemudian pasal 96E pembayaran kembali PM ya, pajak masukan. Kemudian pasal 99A, 9B, 9C pengkreditan PM. Pasal 9A ayat 1 jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP atau JKP tertentu, dan besaran PPN yang dipungut atau disetor. Nah, ini jangan lupa ya, nanti juga harus dimasukkan ke dalam buku ya, ke dalam tugas yang Anda kerjakan. Nah, selanjutnya adalah struktur pasal ketentuan PPN. Ini pasal 44E.
pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Anda sudah dapat ya undang-undangnya ya. Nah, yang pertama adalah pengurangan objek dan fasilitas PPN. Ini mengubah beberapa ketentuan pada pasal 4A dan pasal 16B Undang-Undang PPN. Jadi di poin 1 ini adalah mengubah dari pasal 4A dan pasal 16B. Kemudian ketentuan tarif PPN kan ada perubahan ya dari 10% gitu ya, ada perubahan tadi secara bertahap. Ini adalah mengubah ketentuan pada pasal 7 Undang-Undang PPN. Dia. Kemudian kemudahan dan kesederhanaan. Ini mengubah ketentuan pada pasal 8A dan menyisipkan pasal baru yaitu pasal 9A. Ini ada hati-hati. Pengkreditan pajak masukan ini penting ya karena nanti ketika Anda menghitung PPN akan ada pengkreditan pajak masukan. Di poin 4 ini Anda harus baca. Nanti di pasalnya tidak perlu dihafal ya, karena kan pasal di dalam undang-undang tuh banyak sekali ya Vika ya. Baca aja gitu ya, baca aja dan pahami gitu. Seenggaknya dengan Ibu sampaikan ini mengenai klaster PPN, Anda bisa langsung buka nanti pasalnya di dalam UU HPP. Pengkreditan pajak masukan ini ya, Tika dan teman-teman, ini memperbaiki dan menghapus beberapa ketentuan pada pasal 9. Ya, jadi Anda nanti cek tuh di pasal 9. Kemudian pendelegasian wewenang, ini menambah pasal baru yaitu pasal 16G. Itu ya Vika dan teman-teman, di Undang-Undang PPN sebelumnya tuh tidak ada pasal 16G. Nah, ini ada sekarang pendelegasian wewenang gitu ya. Nah, ini menambah pasal baru. Nah, jadi ada yang dihapus, ada yang baru ya. Nah, ini pasalnya baru. Itu pasal 16G. Nanti Anda baca ya di UU HPP yang Anda sudah miliki untuk lebih detailnya. Ya tidak perlu dihafal, baca saja ya dan harus tahu itu ya untuk perubahan ini. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan pengurangan objek dan fasilitas PPN. Nah, ini Ibu akan jelaskan detail ya dari beberapa pokok perubahan yang tadi sudah disampaikan. Nah, yang pertama adalah pengurangan objek dan fasilitas PPN. Nah, di sini fasilitas pembebasan PPN ini gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan sebetulnya ya Vika dan teman-teman yang di depan itu ya Vika ya kan sudah disampaikan ya mengenai pembebasan dan fasilitas PPN ya. Nah, ini dijelaskan secara rinci. Jadi fasilitas pembebasan PPN ini diberikan terhadap barang apa saja Vika. Nah, salah satunya adalah barang kebutuhan pokok. Dia kemudian jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Nah, di sini masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN, Vika, atas konsumsi kebutuhan pokok. Nah, kemarin kan sempat diisukan yang Ibu sampaikan ya, waduh, ini katanya diisukan bahan pokok ya seperti beras gitu ya, Vika ya. Pokoknya bahan pokok kan bisa beras gitu ya, sayur gitu kan ya, yang termasuk kebutuhan pokok ini sempat diisukan akan dikenakan PPN. Nah, ternyata tidak demikian gitu ya. Nah, ini tetap menjadi pembebasan PPN. Gitu ya. Tidak hanya kebutuhan pokok, tapi jasa pendidikan. Ya, bayangkan ya kalau misalkan jasa pendidikan, Anda kan kuliah nih di kampus swasta misalkan. Kalau jasa pendidikan dikenakan PPN, berarti nanti nilai jasanya gitu ya akan plus PPN. Berarti nanti akan ada kenaikan SPP. Itu ya Vika ya. Tapi itu enggak. Ya ini masuk dalam pembebasan gitu ya. Jadi tenang saja ya. Ini sudah telah disetujui oleh DPR ya. Jadi ini tidak terjadi seperti yang diisukan sebelumnya yang sempat ramai ya di medsos gitu ya. Itu tidak benar. Ya bahkan DJB telah mengklarifikasi ya mengenai isu-isu tersebut ya. Jadi jangan sampai kita terpecah gitu ya atau heboh dengan isu-isu yang belum pasti gitu ya. Makanya akhirnya dengan adanya ini maka jelaslah mengenai PPN atas sembako tadi. Juga jasa kesehatan, Vika ya.
Nah, bayangkan kalau jasa kesehatan kena PPN, berarti kan Anda ketika akan berobat ya, jasanya, jasa dokternya plus PPN. Gitu ya. Nah, dan lain sebagainya ini apa namanya? Ya, pokoknya jasa kesehatan lah. Nah, ini tidak ya, tidak perlu membayar PPN. Dan layanan sosial. Nah, layanan sosial juga tidak perlu membayar PPN. Kemudian pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN diberikan ini agar lebih mencerminkan keadilan. Nah, jadi diharapkan bisa adil dan tepat sasaran, serta tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Nah, ini terjadi prinsip keadilan ini salah satunya diwujudkan dari tarif ya, dari tarif gitu ya, dari tarif yang telah ditetapkan gitu ya, dan beberapa ketentuan lain terkait dengan objek PPN ya maupun objek PPH. Kemudian pengaturan kembali barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Nah, ini nih meliputi makanan minuman. Nah, kan Anda tahu ya, sempat ada yang bingung, Bu. Saya kalau makan di restoran ada loh pajak 10% gitu ya. Nah, ini jadi ada aturan khusus ya, seperti apa namanya makanan dan minuman gitu ya. Itu apa namanya dikecualikan Vika dari pengenaan PPN. Karena apa? Karena makanan dan minuman ini sudah merupakan objek pajak daerah retribusi daerah. Gitu ya. Anda kan sudah belajar ya di dasar-dasar perpajakan ada pajak pusat, ada pajak daerah kan begitu ya Vika. Nah, pajak daerah salah satunya adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan gitu kan ya. Nah, itu termasuk dalam pajak daerah salah satunya. Nah, jadi kalau sudah dikenakan atau sudah menjadi objek PDRD dan kebetulan tarifnya sama ya, pajak restoran juga kan 10% ya. Nah, itu udah PDRD. Jadi kalau udah PDRD itu dikecualikan dari pengenaan PPN. Nah, kalau tidak dikecualikan bayangkan berarti nanti kena 10%-nya 2 kali, ya kan? Jadi ada double pajak di situ. Ya 10% PDRD, tarif PPN 10% atau 11% atau 12% nantinya dengan tarif yang baru. Gitu ya. Nah, itu kan jadinya kan wah, ada double nih gitu ya. Nah, makanya ini dikecualikan. Kemudian uang atau emas batangan atau SBN. Surat berharga. Kemudian jasa keagamaan, ya Anggi ya, Salma ya. Kemudian jasa kesenian atau hiburan itu objek PDRD. Jasa perhotelan, nah ini juga objek PDRD. Jasa pemerintahan, jasa parkir, ini juga objek PDRD. Dan jasa catering, nah ini nih, jasa catering ini juga objek PDRD. Jadi yang barusan disebutkan adalah dikecualikan dari pengenaan PPN, gitu ya. Nah, kemudian pengaturan kembali rincian kriteria fasilitas PPN. Nah, yang semula itu di Undang-Undang PPN ya Anggi dan teman-teman, itu ada 15 kriteria fasilitas PPN. Nah, yang sekarang di UU HPP dari 15 kriteria fasilitas PPN ini menjadi 10 kriteria fasilitas PPN. Gitu ya, jadi dari 15 ke 10. Nah, pengaturan ini dimaksudkan untuk perluasan basis PPN dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional. Ya. Nah, tujuan kebijakan ini yaitu optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan berkeadilan dan berkepastian hukum. Jadi tetap ya pada intinya adalah untuk lebih optimal penerimaan negara ini. Kenapa? Karena hampir 75% penerimaan negara itu adalah dari pajak. Gitu ya, selain dari penerimaan yang lainnya. Nah, jadi pajak ini nih benar-benar harus optimal di dalam segala hal, baik aturan, pengenaan, ya, kemudian kebijakan perpajakannya. Gitu ya. Nah, berbicara
kebijakan ini, nah tentunya Anda bisa melihat di dunia praktik ya mengenai perlakuan PPN ini, gitu ya. Anda bisa cari ya sebuah fenomena misalkan terkait dengan PPN ini ya. Nah, Anda mungkin tahu bahwa kita saat ini berada di era yang tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Gitu ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi nantinya. Gitu ya, misalkan kayak adanya pandemi, ini kan kita tidak tahu. Yang ternyata efek pandemi ini sangat signifikan di dalam perekonomian di negara kita. Ya nggak, Vika? Kita tidak tahu. Nah, kemudian kita juga tidak tahu ternyata semua pasar yang ada di negara kita atau bahkan di dunia itu sudah serba elektronik, digitalisasi, ya enggak? Jarang ada yang sekarang transaksi secara offline, artinya dibandingkan transaksi secara offline dan offline itu lebih sekarang tuh lebih banyak begitu presentasinya masyarakat yang bertransaksi secara online. Nah, ini bagaimana nih perpajakan atau kebijakan perpajakan secara online, khususnya di PPN, gitu ya. Nah ini, nah ya tentunya sama ya perlakuan kebijakannya mau transaksinya online atau offline sama, selama itu menjadi objek, selama itu adalah objek PPN, selama itu adalah BKP, selama itu adalah JKP, gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan tarif transaksinya online dan offline untuk PPN. Yang dilihat adalah dia itu BKP, JKP enggak gitu ya, atau dia non BKP atau non JKP. Kalau diaturnya itu dia masuk kategori non BKP dan non JKP, yaitu berarti bukan atau tidak termasuk dalam objek PPN. Patokannya di situ. Nah, sekarang kita hanya tinggal ingin melihat nih, apakah semua barang kena pajak di dalam perdagangan era saat ini itu sudah dikenakan PPN, gitu ya? Apakah sudah, gitu ya? Kalau sudah ya, Anda bisa menyampaikan nanti. Nah ini ya pertanyaan PR-nya ya. Apakah di era saat ini untuk transaksi yang secara online itu sudah dikenakan PPN, gitu ya? Nah, Anda tahunya sudah dikenakan PPN dari mana, gitu. Ini jadi PR Anda. Minggu depan Ibu akan tanyakan. Kalau Vika belanja di offline di toko elektronik misalkan atau di supermarket mini maupun besar, ketika belanja kan suka dikasih kwitansi ya Vika ya. Pasti akan ada muncul di situ barang kena pajak sekian, PPN sekian gitu ya Vika ya. Nah, di situ dipisah tuh kalau yang belanjanya di supermarket. Ada yang barang kena pajak dan ada yang non BKP. Gitu kan ya, yang non BKP biasanya yang sayuran, yang sembako itu tidak dikenakan PPN. Jadi kalau Anda belanja di supermarket, belanjanya adalah sembako, belanjanya non sembako gitu ya, pasti di situ dipisah tuh. Tidak semuanya dikenakan PPN 10%. Ya nggak Vika? Ya kan? Tidak semuanya kan? Nah itu. Nah sekarang bagaimana ketika Anda bertransaksi online? Dapat nggak faktur transaksi secara elektronik? Harusnya sih dapat. Nah, apakah itu sudah dikenakan PPN? Pertanyaannya, untuk transaksi di online? Atau Anda nggak pernah lihat selama Anda bertransaksi online? Ada yang bisa jawab? Sudah kena PPN. Hmm? Sudah termasuk PPN. Oke. Ada yang sudah termasuk PPN, ya berarti kalau sudah termasuk PPN, artinya ya sudah dikenakan PPN untuk barang kena pajak, untuk jasa kena pajak, gitu ya, seperti itu. Nah, apakah semuanya telah melaksanakan seperti itu? Pertanyaannya, gitu kan ya, pertanyaannya. Baik retail online skala kecil maupun skala besar, apakah sudah menerapkan itu? Nah, nanti Anda bisa evaluasi, nanti Ibu akan tanyakan di minggu depan. Ya. Apakah ada permasalahan itu? Baik, Ibu lanjutkan. Nah, di sini selanjutnya adalah tentang pokok perubahan. Nih ya, pokok perubahan ada di pasal 4A.
ayat 2 huruf A dan B. Dalam hal barang tidak kena PPN. Ya. Tidak termasuk barang tidak kena PPN adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ini dihapus. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Ini dihapus. Aturan sebelumnya. Barang kebutuhan dan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara, termasuk non-BKP. Ya, di sini barang X non-BKP, kebutuhan pokok diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN yang diberikan secara selektif dan terbatas. Nah, ini ya ada aturannya ya. Itu kalau dulu tuh tidak kena PPN, kalau sekarang dibebaskan dari pengenaan PPN. Itu ya. Kemudian pasal 4A ayat 2 huruf C dan D. Nah, barang tidak kena PPN. Termasuk barang tidak kena PPN. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, ini ya, ini penjabaran dari poin yang sebelumnya Ibu sampaikan. Rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan uang mas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Gitu ya. Emas batangan non-BKP hanya untuk kepentingan cadangan devisa negara. Aturan sebelumnya. Tidak terdapat penegasan di pengaturan sebelumnya bahwa makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering yang tidak kena PPN, yakni objek PDRD. Jadi ini lebih ditegaskan ya. Jadi lebih ditegaskan ya Pika ya. Nah ini lebih ditegaskan sekarang. Kemudian seluruh emas batangan merupakan non-BKB. Nah jadi terkait pasal 4A ayat 2 huruf C dan D ini ada penegasan ya, ditegaskan ya ini. Bahwa barang tersebut adalah objek PDRD, objek pajak daerah, retribusi daerah. Nah, sekarang di pasal 4A ayat 3. Huruf A, B, C, D, E, G, I, J, K, O, dan P. Jasa tidak kena PPN. Sebelumnya, itu semua jenis jasa tersebut di atas merupakan non-JKP. Nah, kalau sekarang, jasa X non-JKP diberikan fasilitas tidak dipungut, dibebaskan dari pemungutan atau dari pengenaan yang diberikan secara selektif dan terbatas. Ya. Di sini tuh ada informasi secara selektif dan terbatas gitu ya. Ya sama saja sebetulnya, artinya jasa-jasa yang di atas ini dibebaskan ya, tidak dikenakan PPN. Kalau sebelumnya kan masuknya jasa tidak kena PPN atau non JKP gitu yang sudah diinformasikan sebelumnya ya, non JKP. Nah, sekarang dibebaskan dari pengenaan PPN. Tetapi secara selektif dan terbatas. Bisa jadi nanti kalau bicaranya terbatas gitu ya, ada aturan terkait ya, misalkan seperti tadi sembako gitu ya, memang dibebaskan dari PPN gitu ya, tapi kalau misalkan nanti jenis sembakonya adalah misalkan daging gitu ya, ada daging super misalkan, bisa jadi nanti ada pengenaan PPN, bisa jadi seperti itu ya. Tetapi secara aturannya, pokok perubahannya di situ belum disampaikan ya. Jadi yang diberikan secara selektif dan terbatas. Kemudian jasa tidak kena PPN, termasuk jasa tidak kena PPN di sini. Untuk non JKP di sini tidak mengalami perubahan ya.
di aturan sebelumnya. Nah, di sini jasa keagamaan ya, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain. Jasa kesenian, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga catering ini objek PDRD. Nah, aturan sebelumnya tidak terdapat penegasan ya, sama seperti yang tadi di pasal sebelumnya. Bahwa jenis jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, atau catering yang tidak dikenai PPN, yakni objek PDRD. Jadi di aturan sebelumnya tuh belum ada penegasan ya bahwa ini adalah objek PDRD. Gitu ya, Mas. Sekarang ditegaskan. Ini tetap jasa tidak kena PPN, tapi ditegaskan bahwa jasa ini masuk dalam objek PDRD, gitu, bedanya seperti itu. Ya, jadi ada penegasan di situ. Tetapi tidak dihapus, hanya ditegaskan saja. Kemudian pasal 16B ayat 1A fasilitas PPN. Nah, ini nih ada yang dihapus juga. Yang di ketentuan Undang-Undang 42, ini Undang-Undang PPN tahun 2009. Ya, sekarang ke Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya, PIKA ya. Penjelasan pasal 16B, kemudian nah, di sini adalah terkait dengan mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di tempat penimbunan berikat atau untuk mengembangkan wilayah dalam daerah pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut tidak dipungut. Nah, di sini perubahannya mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional. Kemudian menampung perjanjian dengan negara atau negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi serta kelaziman internasional lainnya ya Anggi Augustin itu dibebaskan. Ini menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya. Kemudian mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin. Nah, ini ya, vaksin ya, yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional. Nah, ini mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional. Jadi ini di poin C-nya. Nah, ini yang dihapus nih. Menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, TNI Polri yang memadai untuk melindungi wilayah RI dari ancaman eksternal maupun internal tidak dipungut. Ini dihapus. Menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah RI yang dilakukan oleh Tentara Nasional TNI untuk mendukung pertahanan nasional ini tidak dipungut, ini dihapus. Dihapusnya di UU HPP, gitu ya, seperti itu. Nih. Selanjutnya, di pasal 16B ayat 1A fasilitas PPN ya masih ya. Ini di pasal 16B ayat 1A. Ini juga ada yang dibebaskan ya, kemudian ada juga yang dihapus. Ya, ini nanti Anda bisa baca ya, ini banyak sekali ya. Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat. Ini dibebaskan. Dibebaskan dari PPN maksudnya ya, Anggi ya. Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku. Nah, ini artinya masih digunakan ya, ketentuan UU HPP.
Mendorong pembangunan tempat ibadah ini juga dibebaskan ya. Jadi yang warnanya ini nih, ini dibebaskan ya. Artinya ini masih berlaku. Nah, kalau yang dihapus ini Yuli, ini dihapus artinya sudah tidak lagi di UHPP. Seperti menjamin tersedianya perumahan ya. Harganya terjangkau ini dihapus. Mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat dan udara tidak dipungut tadinya ya, ini dihapus. Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis seperti bahan baku kerajinan perak dibebaskan PPN ya, ini dihapus. Gitu ya. Nah, ini yang dihapus ada 3 poin ini dan seterusnya ya. Nah, kemudian juga ini juga terkait menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Anggi, ini juga dihapus ya, gitu ya. Nanti Anda bisa cek kembali. Nah, ini nih. Mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain beberapa barang dan jasa X pasal 4A itu diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, ini Anda bisa lihat. Ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Nah, ini ya, ini dibebaskan dari pengenaan PPN ya, Anggi ya. Apa saja ya, bisa beras, gabah, jagung, sagu, kedelai dan seterusnya. Jasa pelayanan kesehatan meliputi jasa pelayanan kesehatan tertentu, jasa dokter umum, jasa spesialis dan dokter gigi dan seterusnya. Ini itu dibebaskan Vika dari pengenaan PPN. Kemudian jasa pelayanan sosial, nah ini nih ada beberapa jasa-jasanya, ini juga dibebaskan. Jasa keuangan nih, jasa keuangan juga dibebaskan Vika. Ya, makanya kan bank nggak ada yang mengenakan PPN ya Vika ya. Ya kan? Bank kan tidak kena PPN, tidak ber-PKP karena jasa keuangan ini dibebaskan. Itu mungkin Anda berpikir kenapa ya kerja di bank kok nggak ada PPN? Iya, di bank kan jasa keuangan dia dibebaskan PPN. Gitu ya. Jasa asuransi, nah ini juga nih yang pernah asuransi juga dibebaskan, ya kan? Nggak ada asuransi plus PPN. Misalkan Anda mengasuransikan rumah Anda ya, asuransi kebakaran atau asuransi kesehatan diri Anda, nggak ada kan? Jika asuransi kesehatan sebesar misalkan per bulan 200.000 plus PPN, nggak ada ya, asuransi plus PPN nggak ada. Kemudian jasa pendidikan, nah ini juga dibebaskan dari PPN ya. Kemudian jasa angkutan umum juga, jasa tenaga kerja juga, ya seperti itu. Nggak ada kan Anda kuliah, SPP plus PPN, misalkan kan nggak ada, karena memang tidak ada PPN atas jasa pendidikan. Nah, sekarang ke kenaikan tarif PPN. Jadi di dalam klaster PPN ini, salah satu yang berubahnya adalah kenaikan tarif PPN. Ya, kalau tadi kan kita udah bahas detail nih, mana pasal-pasal mana yang tetap berlaku dan mana yang dihapus atau yang ditegaskan gitu ya, seperti tadi ya, pembebasan PPN non BKP dan non JKP tetap berlaku, hanya lebih ditegaskan bahwa itu adalah objek PDRD. Ya, Vika mungkin di awal bingung, Bu, itu kalau kita makan di restoran sebetulnya itu pajak apa sih gitu ya, karena kebetulan sama ya tarifnya 10% gitu ya. Mungkin yang lain ada yang bingung, itu PPN Bu, bukan, itu adalah pajak daerah yang kebetulan tarifnya sama gitu ya. Nanti kalau dia masuk PPN berarti pengenaannya jadi 20% ya Vika ya. Pernah nggak Anda makan di restoran pajaknya 20%? Belum kan ya Vika? Ya, paling 10%, kecuali ini Vika apa namanya, biaya 15% biasanya. Gimana? Pernah 15% pajak. Atau ada lebih 10%, sisanya 2% ini untuk ini apa namanya, kebersihan atau ya untuk jasanya si restoran tadi ya, ada tambahan ya kalau misalkan kita makan di restoran itu tambahan, tapi itu bukan pajak
gitu ya. 10% pajaknya PDRD. Nah, di sini tarif PPN Indonesia masih di bawah rata-rata tarif global. 15,4%, negara OECD aja 19% atau negara BRICS 17%. Kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% dan kemudian 12% ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Gitu ya. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, ya kan? Yang tadi Ibu sampaikan di depan. Karena adanya pandemi ini kan orang tidak menyangka. Anggi nyangka nggak bakal ada pandemi? Nggak tahu kan? Nah itu yang Ibu bilang, makin ke sini tidak pasti. Ya nggak, Vika? Tidak pasti bakal ada pandemi, kita juga tidak tahu ya, ada istilah COVID namanya COVID-19 ya kan? Namanya aja bagus ya Vika ya. Kita kan nggak nyangka gitu ya. Dulu kita pikirnya yang namanya virus ya, virus flu burung gitu ya, atau virus yang lainnya yang sudah kita kenal gitu. Kita nggak tahu kalau ada COVID-19. Dan kita juga ke depan lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang, kalau kita masih diberikan umur, kita juga nggak tahu ada apa lagi di dunia ini. Gitu. Nggak pasti. Gitu. Kita juga nggak nyangka kan semua sekarang serba online. Nyangka nggak, Vika, kalau kuliah Anda berapa semester dengan online? Nggak nyangka kan? Nggak ada. Anda taunya kuliah dulu ya offline, happy-happy, di kelas, ceria, canda, gitu kan ya. Enaknya mahasiswa kan begitu. Kita nggak tahu bakalan mengalami selama beberapa semester, bahkan ada yang sidangnya juga sidang online. Nah, itu kan ya. Nah, itu sudah merubah ya, sudah merubah pola pikir bangsa kita, termasuk diri kita. Ya kan, mau nggak mau dengan adanya kondisi pandemi ini yang tadinya nggak bisa online ya mau nggak mau dituntut harus bisa. Coba pernah berpikir nggak Anda dulu, nggak kan? Zoom ini enggak kan? Zoom, terus Google Meet, itu kan jarang mungkin Anda mengakses itu. Nah, tahu-tahu ya sekarang dikenalkan di masa pandemi ini gitu loh. Jadi nggak pasti itu, makanya ya kita harus hati-hati. Itu ya Vika ya, tapi ada hikmahnya juga. Jadi kita bisa berada dalam situasi yang digitalisasi ya. Kita jadi tahu cara mengoperasionalkan Zoom ya kan? Kita jadi terbiasa untuk di dunia maya ini gitu loh, bicara dengan seseorang atau berbicara dengan banyak orang gitu ya. Nggak nyangka ya nggak gitu, tapi ya jenuh juga kan mungkin ya Vika ya. Ada enaknya, ada enggaknya. Mungkin Anda jenuh juga ya, hampir setahun, 2 tahun berada dalam posisi yang seperti ini. Tapi apa mau dikata ya, negara kita juga sudah jenuh, ya kan? Sudah jenuh karena apa? Kondisi ini sangat signifikan ya dalam perekonomian di negara kita. Nah, sehingga apa? Salah satunya dari mana? Ya dari penerimaan pajak ini, gitu loh. Makanya potensi pajak ini besar sekali di dalam negara kita sebagai sumber penerimaan negara salah satunya.